Shalom, ibu-ibu yang terkasih. Selamat berjumpa dalam kebaktian Komisi Wanita Unike. Mari kita awali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibu-ibu, kita semua tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk kita, umat pilihannya. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur Dia tetap memelihara kita, walau kondisi seperti apapun yang kita hadapi. Tuhan tetap menaungi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami puji, karena Engkau maha mulia, maha kuasa, maha kasih, yang kasih-Nya tak terselami oleh kami, yang tak terduga, yang memberikan nyawanya bagi kami, supaya kami beroleh selamat. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, mau menyerahkan kebaktian Komisi Wanita Unike ini dari awal sampai akhir dalam kuat kuasa tangan-Mu. Berkati kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tema Komisi Wanita kita adalah Gerejaku adalah rumahku, dan firman-Nya akan disampaikan oleh Evangelis Maria Irot. Dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari kita sambut firman-Nya dengan pujian, satu hal telah kuminta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, dan menikmati firman-Nya. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas secara khusus tema yaitu gerejaku adalah rumahku. Nah, saya ingin bertanya untuk memulai kita membahas firman Tuhan. Nah, ibu-ibu, apakah pernah di dalam hidup ibu-ibu pernah dikecewakan oleh seseorang? Atau mungkin dilukai oleh seseorang sampai merasa sakit hati sekali gitu ya. Nah, kemungkinannya kita akan merasa sedih, marah,
geram, jengkel, dan banyak hal yang membuat kita tidak nyaman ketika mengalami pengalaman itu. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita lagi ketika beberapa waktu kemudian, tentu bukan suatu hal yang mudah ketika kita harus kembali menerima orang itu kembali. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi gambaran apa yang dialami dan dirasakan oleh seorang yang bernama Filemon. Nah, dia itu disakiti oleh budaknya yang bernama Onesimus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya siapakah Filemon itu? Atau siapakah Onesimus itu? Nah, kedua tokoh ini mungkin jarang kita dengar atau mungkin jarang dibahas. Tetapi menariknya kedua tokoh ini itu ada di dalam satu kitab, yaitu kitab Filemon. Nah, sebenarnya kitab Filemon itu merupakan surat pribadi Paulus yang ditujukan secara khusus kepada Filemon. Nah, Filemon ini siapakah dia? Nah, dikatakan kalau di dalam Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kukasihi, teman sekerja kami. Nah, di sini dikatakan bahwa Filemon itu adalah teman sekerja, teman pelayanan Paulus dan Timotius. Filemon ini secara tradisi dikatakan sebagai orang yang kaya, yang memiliki banyak budak. Agaknya ia tinggal di kota Kolose, daerah Asia Kecil. Nah, memang dikatakan bahwa rumahnya itu begitu cukup luas sehingga seringkali menjadi tempat untuk pertemuan jemaat. Nah, ini ada di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa dan kepada Apia saudara perempuan kita dan kepada Arkipus tempat seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, Filemon ini dikenal sebagai seorang pengikut Yesus yang setia dan juga sangat mengasihi jemaat Allah. Nah, di dalam ayat yang kelima dan ketujuh ini merupakan pujian dari Paulus kepada Filemon. Dikatakan karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini bahwa Filemon itu disebut yang terkasih. Nah, ini menunjukkan bukti sebenarnya Filemon dengan Paulus itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Nah, jarang sekali Paulus itu menulis surat kepada satu orang pribadi. Nah, ternyata di dalam kitab Filemon ini secara pribadi dia berikan surat itu kepada Filemon menunjukkan bahwa hubungannya begitu dekat sebagai rekan sekerja, rekan sepelayanan bersama-sama. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua, Onesimus. Siapakah dia? Nah, Onesimus ini ternyata dulunya adalah seorang budak dari Filemon, ya, budak dari Filemon. Nah, Onesimus ini kelihatannya melakukan satu kesalahan. Nah, di dalam ayat 18 dikatakan bahwa kemungkinan ia itu mencuri uang Filemon dan kemudian melarikan diri. Memang tidak dijelaskan secara detail apa yang dilakukan gitu ya, tetapi akhirnya kesalahan yang dilakukan Onesimus ini membuat dia melarikan diri. Nah, ketika dalam pelariannya ini Onesimus bertemu dengan Paulus. Paulus saat itu sedang berada di penjara. Nah, cuman memang sekali lagi tidak dijelaskan apakah Onesimus juga ditahan. Nah, yang diceritakan hanya mereka mengalami perjumpaan dan melalui perjumpaan itu
Onesimus percaya kepada Tuhan. Nah, Onesimus ini merupakan hasil penginjilan dari Paulus sendiri. Nah, namun sebenarnya kalau kita melihat secara jauh, Onesimus ini tidak berhenti hanya percaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata dia mengalami pembaharuan, mengalami transformasi di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan dia disebut sebagai anak dan buah hati Paulus. Itu ada di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Menunjukkan bahwa Paulus memiliki hubungan yang dekat dengan Onesimus. Dan memang dikatakan Onesimus ini melayani Paulus ketika dia berada di penjara. Onesimuslah yang sepertinya menggantikan posisi Filemon untuk melayani Paulus sebagai rekan sekerja. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kitab ini, yaitu kitab Filemon yang hanya 1 pasal ini, Paulus secara khusus ingin mengungkapkan sesuatu kepada Filemon, bahwa ia akan mengirim kembali Onesimus kepada Filemon, karena perubahan yang dialami oleh Onesimus itu nyata saat ia membantu Paulus ketika berada di penjara. Ia berharap supaya Filemon juga menerima kembali Onesimus. Bukan hanya sebagai budak, melainkan sebagai saudara seiman yang terkasih. Nah, itu ada di dalam ayat 16 yang mengatakan demikian. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ya, karena kembali Paulus menjamin bahwa Onesimus itu akan menjadi orang yang akan membantu pelayanan Filemon, gitu ya, akan menjadi berkat. Untuk itu Paulus mengutus Onesimus kepada Filemon. Nah, harapan Paulus ini hendaknya dilakukan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Nah, ini suatu permohonan yang Paulus ingin Onesimus lakukan di dalam ayat 14b. Nah, ketika Onesimus nanti diharapkan diterima oleh Filemon, diharapkan bukan sebagai budak tapi saudara kekasih. Ini sepertinya menunjukkan bukti seperti yang dikatakan oleh Galatia pasal 3 ayat 26-28, di mana Paulus mengatakan secara jelas ya, itu sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam Galatia ini seakan-akan menunjukkan bukti bahwa kita semua ini berada di dalam satu iman di dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus tahu saat Onesimus nanti kembali, pasti ia akan dijatuhi hukuman berat sebagai sanksi seorang budak yang melarikan diri. Namun ketika kembali Paulus menyadarkan bahwa Onesimus ini sudah satu iman di dalam Kristus Yesus. Hendaknya Filemon juga mengingat hal itu dan akhirnya boleh menerima kembali Onesimus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dasar apa? Mengapa Filemon perlu menerima Onesimus kembali? Mengapa Filemon ini perlu mengampuni Onesimus kembali? Nah, ada 2 alasan penting. Yang pertama yaitu karena Kristus. Nah, di sini Paulus menegaskan bahwa karena kasih karunia Kristuslah yang membuat Filemon itu boleh memperoleh keselamatan. Bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena kasih karunia dari Yesus Kristus yang membuat dia
boleh menjadi orang percaya. Untuk itu Paulus menegaskan secara jelas bahwa Filemon harus mengingat hal ini. Kasih karunia yang sudah diterima oleh Filemon, yang sudah diterima oleh Paulus, dan juga diterima oleh Onesimus, biarlah itu menjadi dasar bahwa seseorang itu bisa diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, menariknya kata Onesimus sendiri artinya adalah berguna. Nah, ada permainan kata yang disebutkan di ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, menarik sekali ya. Dikatakan bahwa arti kata dari Filemon itu yang berguna itu dulunya tidak berguna. Karena dia belum di dalam Tuhan. Tetapi sekarang sudah berguna. Bahkan dikatakan berguna bagi pekerjaan pelayanan. Yaitu bagi pekerjaan pengabaran Injil. Nah, untuk itu Paulus ini berharap ada penerimaan kembali Onesimus di dalam kehidupan bahkan pelayanannya kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dasarnya sekali lagi adalah karena Kristus. Kristus yang telah memberi diri buat Paulus, buat Filemon, dan juga buat Onesimus. Seharusnya itu menjadi dasar untuk boleh mengampuni, oleh memberikan kesempatan bagi Onesimus untuk kembali melayani Tuhan. Dasar itu pula lah yang harus tetap selalu diingat oleh Filemon, bahwa dia pun juga membutuhkan kasih karunia itu. Yang kedua, apa dasarnya Filemon perlu menerima Onesimus? Yang kedua, karena Paulus yakin bahwa pada dasarnya Filemon itu bisa menerima kembali Onesimus, bisa mengampuni Onesimus. Mengapa? Pada dasarnya ketika Paulus sendiri memuji iman dan kasih yang ditunjukkan oleh Filemon kepada jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, tentunya ini merupakan hasil dari ia sudah menjadi anak Tuhan. Sebagai orang percaya, Filemon menunjukkan imannya, menunjukkan kasihnya kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Kolosi pada saat itu. Tentunya ketika ia mengasihi jemaat di sana, ia tentu juga bisa mengasihi Onesimus. Kasih Filemon kepada jemaat-jemaat ini sebenarnya tidak hanya sempit kepada jemaat itu saja, tetapi sebenarnya harus terbuka. Terbuka juga kepada orang-orang yang sudah melukai hati Filemon, yaitu Onesimus sendiri. Nah, sama seperti Filemon yang sudah menerima Paulus sebagai saudara seimannya, ia juga perlu melakukan hal yang sama, yaitu menerima Onesimus seperti diri Filemon sendiri. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan selanjutnya dikatakan bahwa apa yang sudah dirugikan oleh Onesimus, Paulus meminta untuk menanggungkan ke dirinya. Dia sendiri yang akan menggantikannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ini berharap kasih Filemon itu tidak hanya terbatas, tetapi boleh meluas dan terbuka. Paulus ingin hubungan kedekatan yang sudah ia jalin bersama dengan Onesimus dan hubungan yang sudah terjalin di antara Paulus dengan Filemon. Paulus ingin ada juga hubungan kedekatan antara Onesimus dan juga Filemon. Nah, dari firman Tuhan ini apa yang bisa kita lakukan sebagai wanita Kristen? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam keluarga kita, mungkin banyak kali kita mengalami yang namanya terluka atau sakit hati. Mungkin bisa pasangan kita, anak kita, atau mungkin orang tua kita.
Ada kalanya mereka itu berdosa dan melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Nah, belajarlah untuk memiliki hati mau mengampuni dan menerima kembali mereka. Seperti Tuhan yang sudah memberikan dirinya dan mau mengampuni kita dengan segala keberadaan yang ada. Dan Tuhan mau menerima kita kembali. Padahal kita sebenarnya tidak layak. Sekali lagi, kalau kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin kita belajar mengampuni dan menerima orang-orang yang melukai hati kita. Termasuk orang-orang yang ada di keluarga kita. Seperti Tuhan Yesus ketika disalib, dia mengatakan di dalam perkataan salibnya yang pertama, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hendaknya ini boleh menjadi dasar bagi setiap kita perlu mencontoh apa yang seperti Tuhan lakukan. Memang bisa jadi hal ini begitu sulit, begitu membekas, begitu melukai hati kita. Namun kalau hal yang sulit belum tentu sulit untuk dilakukan. Ya kita bisa minta kemampuan dari Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk kita boleh belajar mengampuni, menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kita termasuk di keluarga kita. Seperti Kristus yang menerima setiap orang yang berdosa, menerima perempuan yang berzina, Petrus yang pernah menyangkali dirinya, mengampuni dan menerima, termasuk juga Zakius. Ingatlah bahwa kita juga mendapatkan pengampunan itu. Pengampunan yang perlu kita lakukan dengan mengampuni orang lain. Pengampunan yang sudah kita terima, itu perlu kita salurkan untuk mengampuni orang sekitar kita. Sekaligus ketika kita berada di dalam lingkungan gereja, ketika kita bertemu dengan teman-teman sesama seiman, ada kalanya kita juga mengalami kesalahpahaman atau mungkin mengalami ketidakenaan satu dengan yang lain, itu membuat sakit hati, luka hati. Kita perlu melihat bahwa mereka adalah satu di dalam Tuhan. Kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. Dan hendaknya kita boleh saling belajar menerima mereka. Seperti Tuhan sekali lagi menerima kita apa adanya. Nah, kita juga perlu belajar melakukan yang namanya mengampuni. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya memiliki satu cerita. Ada seorang ibu yang rajin datang doa di gereja. Nah, dia itu ketika di akhir ibadah doa itu diakhiri dengan doa Bapa Kami. Hamba Tuhan yang memimpin itu seringkali mendengarkan ibu ini berdoa. Dan selalu ibu ini berhenti di kata-kata yang berbunyi demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, selalu berhenti di ayat itu dan kemudian dia melanjutkan lagi. Karena hamba Tuhan ini ingin tahu. Akhirnya begitu suatu kali ibu ini selesai doa pagi diajak ditanya gitu. Ibu, saya ingin tanya ya, permisi. Selama ini kalau doa Bapa Kami, kenapa ibu terhenti di kata-kata itu? Setelah ibu ini mendengar pertanyaan dari hamba Tuhan ini, dia bingung harus jawab apa. Dia terdiam sejenak, tapi kemudian dia mengatakan, saya paling tidak bisa mengampuni. Ternyata yang terjadi bahwa dia itu begitu sakit hatinya, dilukai hatinya oleh teman sama-sama satu gereja dengan dia. Dia mengatakan bahwa dia itu gak senang dengan perlakuan teman gerejanya ini. Sehingga membuat dia sakit hati, terluka dan akhirnya paling sulit menerima temannya ini kembali. Akhirnya setiap kali dia itu berdoa Bapa Kami, dia itu tidak bisa mengatakan ampunilah kami. Karena saya sendiri itu tidak bisa melakukannya.
bagaimana saya berdoa untuk hal ini? Nah, akhirnya hamba Tuhan ini mendekati ibu ini dan kemudian mengajak dia untuk belajar mengampuni. Dan akhirnya menariknya di dalam doa-doa berikutnya, pertemuan doa berikutnya, ibu ini jadi berbeda. Mengapa? Karena dia itu kembali datang kalau ke gereja itu doa dengan wajah yang ceria, gembira, tidak seperti dulu. Mengapa? Karena dia sudah belajar melakukan yang namanya mengampuni. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia bisa berdoa Bapa kami lengkap full, termasuk perkataan ampunilah mereka. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun ini ceritanya hanya sederhana, biarlah kita boleh berkaca diri apakah kita yang katanya sudah punya Tuhan, yang sudah percaya sama Tuhan, yang memiliki iman di dalam Tuhan, yang sudah selamatkan kita, yang sudah ampuni kita, apakah kita juga bisa mengampuni orang-orang yang melukai hati kita? Kita perlu belajar untuk melakukannya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita perlu seperti Paulus, yaitu menjadi pembawa damai. Maksudnya apa? Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Paulus itu ingin ada pemulihan hubungan, relasi kembali antara Onesimus dengan Filemon. Nah, Paulus ini tidak berusaha menjauhkan mereka karena mereka lagi konflik, tapi justru mempersatukan mereka. Nah, disitulah indahnya. Menariknya bahwa ketika kita menjadi pembawa damai dan kita melihat orang-orang yang didamaikan itu benar-benar bisa kembali memiliki hubungan yang baik, kita boleh melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan dimuliakan. Nah, di dalam tema hari ini dikatakan bahwa gerejaku adalah rumahku. Nah, tentunya kalau dikatakan gerejaku adalah rumahku ini biarlah ini boleh menjadi nyata gitu ya. Lah kisah Paulus, Onesimus dan Filemon ini kisah nyata ya, yang ada sehari-hari di dalam kehidupan kita. Ada orang yang tersakiti, ada orang yang menyakiti, tetapi ada orang yang mendamaikan. Nah, kalau kita tinggal di dalam satu rumah, tentunya kita ingin rumah itu penuh kedamaian, penuh ketenangan, penuh sukacita. Tidak ada yang namanya konflik yang berkepanjangan sehingga membuat sakit hati dan dendam. Tetapi menariknya rumah itu akan didesain menjadi suasana yang indah sekali. Sehingga orang yang tinggal di dalamnya itu merasakan betah di dalamnya, kerasan di dalamnya. Home sweet home. Nah, itu seringkali yang ditulis ya. Nah, apakah rumah kita juga bisa demikian? Termasuk juga gereja kita. Kalau gereja kita itu menjadi rumah kita, tentu kita juga menginginkan gereja kita itu ada saling mengasihi, saling mendukung. Nah, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini membuat kita menyadari siapakah diri kita. Kita minta ampun kalau kita belum bisa mengampuni, kita belajarlah untuk menjadi pelaku firman. Dan biarlah kita boleh melihat ketika sesama orang percaya di gereja Tuhan boleh merasakan cinta kasih Tuhan, saling memberkati, saling mendukung, saling melayani, itu akan menjadi home sweet home. Dan biarlah kehidupan kita akhirnya ketika kita boleh menampilkan hidup yang indah sebagai anak-anak Tuhan, kiranya boleh jadi kesaksian dan berkat jadi teladan. Baik melalui perkataan, perbuatan kita. Dan biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita memiliki hidup yang demikian. Nah, biarlah kita belajar kali ini ya, untuk tetap memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Menerimanya seperti Tuhan menerima kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Kami tahu ada kalanya kami begitu egois, kami mau hidup seenaknya sendiri. Ampuni kami ya Tuhan.
Kami hidup hanya untuk diri kami dan lupa bahwa kami juga perlu menerima orang lain kembali. Seperti pengampunan yang sudah Kau berikan bagi kami, ajari kami untuk kami juga mengampuni orang-orang di sekitar kami, di keluarga kami, di komunitas gereja kami. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami yakin percaya ketika kami mau belajar melakukan firman-Mu, kami rindu Tuhan sendiri yang akan boleh memampukan kami, memberikan kekuatan untuk kami boleh melakukan. Sehingga hidup kami nanti boleh menjadi kehidupan yang saling memberkati, saling mendukung di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu keluarga kami boleh Tuhan pulihkan relasinya. Kami rindu gereja kami juga dipulihkan relasinya. Sehingga kami boleh bersatu, saling mendukung, kami boleh melayani bersama. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu kehidupan kami boleh terjadi berkat senantiasa. Kami nyerahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Berkati untuk setiap anak-anak kami, pasangan kami, cucu kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Evangelis Maria Irot yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah setia mengikuti kebaktian secara online Komisi Wanita kita ini. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi pegangan hidup kita dalam menjalani hari lepas hari. Ibu-ibu, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pada hari Jumat tanggal 5 November 2001, Komisi Wanita Unike kembali menyelenggarakan kebaktian secara online dengan tema Keluargaku Saling Mengasihi. Pelayan firman akan disampaikan oleh Pendeta Tikijo dan pelayan liturgos adalah Ibu Kesi. Yang kedua, komunitas wanita melalui Zoom meeting hari Jumat tanggal 22 Oktober 2001 jam 6 sore akan mengadakan Zoom meeting. Kami mengundang ibu-ibu, para saudari untuk bisa ikut bergabung. Bersama-sama kita belajar, berbagi, dan bertumbuh menjadi murid Yesus yang memuridkan. Yang ketiga, kami juga mengajak ibu-ibu bisa ikut ambil bagian dalam doa pagi setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Dan juga doa malam setiap hari Selasa malam jam 7 malam. Alamat Zoom meeting akan dibagikan melalui WA gereja. Demikian penyampaian warta. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu-ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita menutup kebaktian Komisi Wanita Unike dengan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kita kepada Tuhan Yesus melalui pujian Bapa terima kasih.